Ini mungkin pertama kalinya aku untuk nge-share news atau mungkin aku jadi host di sini. Tapi sebelumnya perkenalin, aku Sharon. Nah, di minggu kali ini kenapa bisa spesial banget? Karena firmannya itu bertema healthy relationship. Jadi itu bisa dibilang kayak gimana cara kita mempersiapkan hubungan kita tapi tetap dengan yang sehat. Nah, firman hari ini dibawain sama siapa? Sama Kak VJ. Healthy relationship itu kayak gimana ya? Jadi makin kepo nih. Nah, yang mau kasih persembahan bisa langsung scan dari barcode ini. Dan kita memberi bukan karena untuk diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Nah, saya juga mau ngingetin, untuk minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Jadi jangan lupa siapkan hati sebelum ibadah dan juga siapkan roti atau anggur yang bisa diganti sama air sirup ataupun teh manis. Nah, sebelum lanjut ke PLW, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk minggu pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memuliakan nama-Mu dan kiranya Kau yang siapkan hati kami, Kau siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enjoy the presence of God, Impactors. Hello Impactors, Happy Sunday. Mari sama-sama kita mau menyatakan ucapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan karena atas kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Penyertaannya sempurna dan rancangannya yang penuh dengan damai, tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Kita naikkan syukur kita karena kesetiaannya bagi setiap kita. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidup kami Yesus. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami Yesus. Kau pegang hidupku Dan Engkau hapus setiap kesalahan kami Bapa. Dan Engkau hapus kesalahanku. Sungguh berharga pengorbanan-Mu Bapa, Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan bagi kami, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. kan ku angkat tanganku. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami Bapa. Kini Kau pegang hidupku.
kekuatan yang memberikan keselamatan. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan kesetiaan-Mu Bapa. Buktikan Terima kasih Yesus. Kau setia. Kan ku angkat tanganku, Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. thank you for your presence Lord. We sing. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Come on. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat, Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. oh your presence Lord. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Mari satukan hati kita. Kita mau nyatakan, oh your presence Lord never leaves me. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Never One more time we sing. forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Rajaku. Terima kasih untuk kesetiaan yang luar biasa Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh berharga pengorbanan yang telah Engkau lakukan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa dilayakkan Tuhan untuk memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kini kami mau nyatakan bersama-sama bahwa Engkau Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada hamba-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari hamba-Mu Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau. Firman itu dapat memberkati kami Tuhan. Dapat menuntun kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berbicara karena kami siap mendengar.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you Impactors. See you again. Hai Impactors, happy Sunday. I hope kalian semua dalam kondisi yang luar biasa dan sangat bersemangat, oke? Nah, bulan ini teman-teman kita akan mulai tema yang baru yaitu Healthy Relationship, di mana kita akan belajar tentang hubungan yang nyata, yang real itu seperti apa, dan hubungan yang sehat untuk memulainya dan untuk memeliharanya itu gimana, oke? Nah, sebelum aku mulai untuk yang part 1 ini, aku ingin tanya sama teman-teman dulu. Siapa di sini teman-teman yang hidupnya pengen bahagia? Kalian bisa angkat tangan, oke? Kalian bisa angkat tangan di depan laptop kalian ataupun depan TV kalian, oke? Dan kasih senyumnya yang paling baik, senyum bahagianya, iya. Sedikit lagi kurang manis, iya. Oke, good. Kalian bisa taruh tangan kalian, oke? Gue sangat yakin banget, aku sangat yakin banget bahwa begitu banyak orang dalam dunia ini pengen hidupnya itu bahagia. Dan mereka mengusahakan berbagai macam cara untuk memperoleh kebahagiaan. Salah satunya adalah dengan cara memulai relasi dengan lawan jenis. Ataupun mungkin bisa dikatain pacaran gitu kan ya. Karena menurut survei, begitu banyak anak remaja kalau ditanyain, kenapa kamu pacaran? Iya kak, kalau misalnya aku pacaran, hidupku itu jadi komplit, jadi utuh. Aku jadi bersemangat, aku jadi bahagia dalam hatiku. Hatiku itu kayak openingnya Netflix. Dedeng. Berjuta rasanya gitu. Dan sungguh happy banget. Tapi di sisi lain ketika pasanganku nggak nyuekin aku, pasanganku nggak bales chatku, nggak ngangkat teleponku, nggak nemenin aku makan, nggak nemenin aku ngedate, maka yang terjadi adalah muncul perasaan yang namanya insecure, merasa nggak aman gitu, merasa nggak dikasihi, dan akhirnya yang terjadi adalah menuntut dengan cara yang kamu kemana aja, kamu kok nggak bales chatku sih, gitu kan ya, atau mungkin I miss you loh, Ceyeng, gitu kan ya. Ceyeng itu bahasa alay dari sayang. Oke. Atau mungkin di sisi lain teman-teman ada begitu banyak insecure yang diekspresikan dengan cara yang berbeda. Salah satunya ada seorang teman yang dulu pernah cerita pada waktu itu orang tuanya lagi anniversary yang ke-25 dan ada janjian dinner pada malam itu. Dan pada waktu yang sama pacarnya ngajakin dia untuk ngedate. And guess what? Ini isi dari chattingnya. Yang gue nggak jadi datang ke Enif ke-25 dari my parents nih. Mending aku jalan aja sama kamu, nemenin kamu shopping di mall. Oh ya ampun, so sweet banget sih sayang. Kamu udah kayak malaikat jatuh dari surga deh. Kalian tahu apa malaikat yang jatuh dari surga yang di Alkitab katakan? Lucifer. Oke, bercanda. Oke. And then dia terakhirnya dia bilang, sayang kamu bisa aja. But I think this is the right thing to do. Wow. Alright. Oke teman-teman, aku nggak tahu nih seberapa banyak dari teman-teman yang berada di posisi ini. Ataupun teman-teman pernah melihat orang-orang di posisi ini. Di mana di posisi ini kalian berusaha untuk menaruh komplit kehidupan yang menaruh rasa komplit kalian, rasa utuh kalian itu karena di orang lain gitu. Kalau misalnya orang lain itu berbuat baik sama kalian merasa aku merasa komplit. Tapi kalau ketika orang lain itu jauh dari kalian, kalian merasa incomplete, kalian merasa nggak bahagia. Nah, hati-hati teman-teman dan pahami ini teman-teman. Kalau kalian berada di posisi itu, artinya teman-teman lagi di posisi yang namanya bucin. Dan cepat atau lambat hubungan kalian akan jadi toxic. Why? Karena teman-teman berusaha menuntut agar orang lain tersebut dapat memuaskan teman-teman semua. Dapat memberikan keutuhan, menjadikan kehidupan teman-teman itu komplit. Padahal teman-teman, kalau teman-teman berada di posisi itu, yang terjadi adalah akan jadi fatal karena di dalamnya teman-teman akan berusaha untuk menuntut. Makanya jangan kaget, ada orang-orang
yang awalnya pacaran baik-baik, mereka awalnya baik, mereka sudah setting boundaries gitu kan ya. Oh enggak pegangan tangan gitu kan ya. Aku nggak akan sentuhan fisik, aku akan jauhi. Terus kemudian lama kelamaan dikompromikan, pegangan tangan, pelukan, ciuman maupun juga akhirnya sampai seks di luar nikah. Itu semua terjadi karena apa? Karena mereka berusaha untuk mencari kepuasan dari pasangannya mereka. And I want to say to you right now, kalau teman-teman berada di posisi bucin, jangan dilanjutin. Why? Karena teman-teman sedang tidak mencintai pasangan teman-teman. Tetapi teman-teman sedang berusaha untuk memuaskan hawa nafsunya teman-teman. Sedang berusaha untuk memuaskan hawa nafsunya teman-teman. Dan ini akan berakibat fatal. Karena kalau teman-teman mencintai pasangan teman-teman, maka teman-teman akan memberikan segala yang terbaik untuk pasangannya teman-teman. Teman-teman akan tahu bahwa sesuatu yang benar, suatu kebenaran firman Tuhan itu yang harusnya ditanamkan dalam kehidupan pribadi teman-teman maupun kepada pasangan teman-teman. Contohnya, relasi sama Tuhan prioritas, pelayanan prioritas, family prioritas, setting boundaries, komitmen di sana dalam berpacaran, dan lain sebagainya. Intinya, firman Tuhan ini menjadi rules of life dalam kehidupannya teman-teman maupun dalam kehidupannya pasangan teman-teman. Tetapi ketika teman-teman sudah mulai mengabaikan rules of life ini, firman Tuhan ini, ya kan? Kalian udah merasa bahwa Tuhan bukanlah sesuatu yang membuat kehidupan kalian jadi komplit, jadi bahagia, maka yang terjadi adalah fatal. Aku punya satu quote, bucin akan selalu berakibat fatal, tetapi hidup yang penuh akan Tuhan akan membawa kalian kepada kebahagiaan yang sejati. Aku nggak tahu posisi teman-teman hari ini di mana, tetapi kalau teman-teman masih di posisi bucin, teman-teman masih di posisi untuk menuntut agar orang lain itu bisa membahagiakan teman-teman semua, hati-hati, itu bisa berakibat fatal. Banyak orang bertanya, loh Kak, artinya kalau gitu pada saat masa remaja kita nggak boleh pacaran. Apakah pacaran itu salah? Apakah pacaran itu dosa? Well, gue akan jawab, tetapi nanti di akhirnya kalian sendiri yang akan tahu mana yang benar. Aku akan jawab dari firman Tuhan. Firman Tuhan pernah dikatakan, yaitu ada sebuah kisah dari seorang raja yang luar biasa. Ini kisah nyata pastinya, ya kan? Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang benar-benar dikasihi oleh Allah. Dituntun dalam kasihnya Allah. Raja Daud berhasil menang, setiap kali peperangan dia menang, sana-sini, dan his kingdom itu established by God, gitu kan ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Raja Daud tidak penuh di dalam Tuhan. Raja Daud tidak menaruh rasa bahagianya di Tuhan, tetapi di hal-hal yang salah. Salah satunya adalah di 2 Samuel 5 ayat 13, di mana Raja Daud mengambil begitu banyak istri. Dikatakan di sana Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Padahal Tuhan sudah ngasih awareness. Sebelum Daud jadi raja pun sudah ada awareness, itu kriteria bagi raja-raja di mana kalau kamu ingin jadi pemimpin yang luar biasa, kamu ingin jadi orang yang berdampak luar biasa, you need to know, kamu harus penuh di dalam aku, penuh oleh aku, oleh Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri gitu. Dikatakan di Ulangan 17 ayat 17 ini perintah yang diberikan Tuhan kepada raja-raja pada itu, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya apa? Supaya hatinya jangan menyimpang. Supaya hatinya yang harusnya penuh oleh Tuhan itu jangan menyimpang. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak mematuhi peraturan tersebut. Daud tidak memenuhi dirinya dengan Tuhan, melainkan dengan hal-hal yang salah. Dia menaruh rasa bahagianya pada orang-orang yang pada orang lain, bukan pada Tuhan. Memang pada waktu itu, aku harus ceritakan sejarahnya, raja itu diperbolehkan untuk mempunyai banyak istri.
Tetapi kita harus juga tahu bahwa Allah telah menetapkan peraturannya itu dan Allah memang memerintahkan Daud untuk tidak mengikuti budaya yang ada pada zaman itu. Karena ketika Allah memberikan suatu perintah, teman-teman, Allah itu pengen supaya kita ini bisa berjalan di dalam kasih-Nya. Allah memberikan perintah kepada Daud adalah supaya Daud ini bisa berjalan di dalam kasih-Nya Allah. Sama halnya seperti ini, orang tua. Orang tua kasih kita ngajarin kita waktu kecil mungkin nyebrang jalan. Kalau nyebrang jalan lihat kanan dan kiri. Kamu harus lihat kalau misalnya ada kendaraan lewat, kamu nggak boleh nyebrang. Nanti kalau baru nggak ada kendaraan lewat, kamu mau nyebrang loh di sana. Untuk kamu diajarin timing. Teman-teman, bayangkan kalau teman-teman nggak diajarin sama orang tua, teman-teman nggak diperintahin sama orang tua, apa yang terjadi? Teman-teman akan berakibat fatal. Kenapa Tuhan kasih perintah ini sama Daud? Karena Tuhan rindu agar Daud itu bisa ngerasain yang namanya utuh dalam Tuhan. Utuh dalam relasinya dengan Tuhan. Utuh dalam segala firman-firman yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Bukan pada hal-hal yang keliru, yang salah. Di mana ia berusaha untuk menaruh rasa bahagianya pada orang lain. No. Tuhan rindu menjaga kita hidup di dalam jalan kasih-Nya. And guess what? Apa yang terjadi sama kehidupannya Daud? Ketika Daud kompromi, Daud nggak taat, Daud mengabaikan itu semua. Karena Daud merasa bahwa, Tuhan ini cuma batasi kehidupanku, Tuhan nggak akan memberikan aku kebahagiaan. Tuhan cuma pengen aku nggak bahagia, cuma nuruti dia toh. Apa yang terjadi? Kalian akan nemuin dalam kisah kehidupannya Daud. Ada anak-anak yang relasinya satu sama lain kacau balau. Kemudian ada anak yang mengkhianati Daud. Yang mengkhianati Daud dan ingin membunuh Daud. Kemudian ada istri-istri yang kepahitan sama Daud. Kemudian Daud juga akhirnya jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Membunuh dan lain sebagainya. Sampai akhirnya juga Daud nggak boleh membangun bait Allah. Hello. Ketika teman-teman berada di posisi yang namanya bucin, posisi yang namanya kalian berusaha untuk naruh rasa bahagia kalian pada orang lain, yang terjadi adalah kehidupan kalian akan fatal. Dan fatal itu gak hanya dirasain sama diri kalian, tapi oleh begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dan yes, hari ini ajakannya Tuhan simple. Stop untuk jadi bucin. Stop untuk naruh rasa bahagia kamu kepada orang lain. Tetapi start untuk naruh rasa bahagia kamu, rasa komplit kamu dari Tuhan. Budaya di sekitar kita mungkin ngomong, hey guys, you will be complete kalau kalian punya pasangan hidup. Bukan punya pasangan hidup, sorry. Kalau kalian pacaran di usia SMP, SMA, kalau kalian pacaran dulu gitu kan ya, nggak usah usia SMA, pacaran tuh bikin kalian komplit gitu kan ya. Ya nanti kalian di sana bisa pegangan tangan, bisa pelukan, bisa ngedate, bisa makan bareng. Terus habis itu, it's okay kalau kalian mau ciuman. It's okay kalau kalian mau sex before marriage. It's okay. Asalkan safe, it's okay. Hello guys. Firman Tuhan dengan jelas katakan, firman Tuhan udah dengan jelas, you can find it. Apakah hal itu boleh? Apakah budaya-budaya itu emang yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu? I know you know the right things. I know kalian semua pernah baca Alkitab dan kalian bisa temukan jawabannya di sini. Dan hari ini gue cuma nekenin gini. Tuhan kasih Alkitab, Tuhan kasih firman Tuhan. Tuhan berikan dirinya dalam kehidupan lu. Bukan karena Tuhan pengen untuk kalian itu nggak bahagia atau membatasi kebahagiaan kalian. No, tapi once again, He gave His word, He gave Himself adalah supaya kalian tuh bisa ngerasain penuh di dalam Tuhan. Dan kalian bisa ngerasain yang namanya utuh di dalam Tuhan. Supaya kalian itu nggak jadi bucin. Dan kehidupan kalian nggak jadi fatal, tapi kalian memperoleh kebahagiaan yang sejati. Once again, I say this. Bucin akan selalu berakibat fatal, tetapi hidup yang penuh akan Tuhan akan membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Kolose 2 ayat 8, nasihat Paulus juga kepada jemaat di Kolose. Paulus juga ngomong hal yang sama. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu.
dengan filsafatnya yang kosong, dengan pengajaran-pengajarannya yang palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut kepada Kristus. Ingatlah, sebab di dalam Dialah, di dalam Tuhanlah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dalam Yesus. Dan kamu, kita ini telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Allah. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Oleh karena Yesus sudah mati dari kayu salib, Dia bukan hanya sekedar menyelamatkan kita untuk kita mati masuk surga, no, tetapi Dia give us yang namanya kepenuhan, keutuhan. Kita memperoleh yang namanya utuh dari Dia. Kita memperoleh namanya bahagia sejati ya dari Dia. Tapi seringkali kita mengabaikannya. Hello? Kita seringkali mengabaikan Allah. And this is the things yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin agar kamu naruh rasa komplit, naruh rasa utuhmu, bukan pada orang lain, tetapi naruh rasa komplitmu pada Tuhan saja dan satu-satunya, bukan yang lain, bukan the things, bukan sesuatu hal yang lain, tapi pada Tuhan saja. Dan kalau kalian tanya di pertanyaan yang tadi, loh, Kak, artinya kita nggak boleh pacaran? Dosa. Salah. Waktu kamu telah penuh utuh di dalam Tuhan, you will know kapan waktu yang tepat, siapa orang yang tepat, bagaimana cara menjalannya dengan tepat. Aku ulangi sekali lagi. Waktu kalian penuh di dalam Tuhan, kalian akan tahu kapan waktu yang tepat, siapa orang yang tepat, dan bagaimana menjalaninya dengan tepat. Gue nggak perlu ngasih tahu kapan yang tepat, no. Tetapi kalian akan tahu sendiri kapan waktu yang tepat. Karena kalian tahu, rasa bahagia kalian bukan bergantung pada orang lain, tetapi rasa bahagia kalian bergantung kepada pribadi yang namanya Tuhan itu sendiri. Rasa bahagia kalian bergantung pada Tuhan itu sendiri. Alright. And this is the last part. So, if I want to know God more, untuk aku bisa penuh, feel God more, what is the tips? What should I do? Oke, aku udah terima Tuhan nggak? So, apa yang harus aku lakukan? Aku akan kasih singkatan, untuk singkat aja. PAR. P-A-R. Mungkin kalian yang tahu golf, kalian ngerti istilah ini. Jadi istilah PAR ini adalah istilah yang seringkali dipakai dalam dunia golf, yaitu golf, olahraga yang goalnya adalah memasukkan bola ke dalam keranjang. Oh, bukan. Ini ngetes, apa kalian masih fokus atau enggak, ya kan? Golf adalah olahraga yang goalnya adalah memasukkan bola ke dalam lubang yang telah ditentukan dengan menggunakan stick golf. Oke, pastinya dengan stick golf. Oke. Nah, di dalamnya di situ ada istilah yang namanya par 3, par 4, par 5. Jadi par itu adalah maksudnya adalah pemain diharapkan untuk memukul bola dari start sampai dengan tujuan dengan jumlah tersebut. Misalnya par 3. Artinya ya, kita cuma boleh mukul 3 kali doang. Atau 4. Mukul 4 kali doang. Dari masuk, dari start sampai yang akhir. Oke. Itu par. Ini supaya kalian mudah mengingat saja. Par. Oke. Aku kan kasih istilah dengan par. Aku merasa bahwa kehidupan kita untuk sampai penuh dalam Tuhan. Mungkin kita belajar dari hari ke hari, proses secara terus-menerus. Mungkin kita nggak bisa langsung gitu ya. Tetapi at least you make a progress dari hari ke hari. Oke, kalau kamu nggak pernah bikin progress ya kamu nggak akan pernah kemana-mana dan kamu nggak akan pernah sampai ke tujuan itu. Kamu nggak akan pernah sampai penuh. Tapi make it a progress, oke, day by day. Yang pertama adalah pray. Pray artinya bukan berusaha untuk memerintah Tuhan sekali lagi, tetapi pray adalah posisi di mana kita menyerahkan kehidupan kita penuh kepada Tuhan.
menyadari bahwa kita ini manusia yang nggak bisa ngelakuin apa-apa, tetapi Tuhan yang telah memenuhi kita, Tuhan yang akan menyanggupkan kita untuk kita ini bisa belajar, untuk kita ini bisa melihat, menyadari bahwa Tuhan itu penuh dalam kehidupanku dan Tuhan itu yang menjadi sumber kebahagiaanku. Oke? First thing first, pray. This is the things yang aku juga lakuin ketika aku jatuh ke dalam berbagai macam dosa yang dimana aku menaruh rasa bahagia aku bukan pada Tuhan tapi pada orang lain. The first thing first yang aku lakukan adalah pray. I pray to God. And then the second, accountability partners. Teman yang bisa menjadi pertanggungjawabanmu. Teman-teman semua, sadarilah once again, engkau lahir dalam dunia ini, engkau diselamatkan dalam dunia ini bukan sendirian, tetapi engkau diselamatkan dengan tubuh Kristus. Artinya ada berbagai macam orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Tujuannya adalah untuk saling menguatkan, untuk saling support. Hello, carilah teman-teman yang bisa mensupport kalian. Diomeli, gak popo. Ojo sakit hati, jangan sakit hati kalau kalian dimarahi. Kenapa? Karena marah adalah tanda sayang, tanda dia pengen untuk kamu itu berkembang. So, carilah orang-orang yang dimana kamu bisa open, kalian bisa cerita kegalauan kalian bisa cerita kesalahan-kesalahan kalian, kejatuhan-kejatuhan kalian. Minta mereka untuk mengingatkan, minta mereka untuk mendoakanmu, minta mereka untuk support ngomelin kamu. It's okay because they love you so much and they want you untuk grow and be fruitful, menjadi berbuah. So, first pray, and then the second accountability partners, teman yang engkau bisa ajak untuk bertanggung jawab bersama-sama. Dan yang terakhir adalah read His Word. Ya, once again, firman Tuhan haruslah kita baca dari hari ke hari. Bukan bermaksud untuk membebani kalian, bukan bermaksud bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang membosankan, yang membuat kalian gak bahagia. No, tetapi once again, God give you His Word. For what? Untuk kasih kamu direction, untuk kamu bisa hidup terus dalam tuntunan kasih-Nya. Kalau enggak, kamu akan berakibat fatal. And this is the three things yang bisa kalian lakukan. Start untuk pray, start untuk accountability partners, teman kalian, mentor kalian ajakin untuk bisa ngingetin dan support kalian. Pastinya kepada Tuhan ya guys, jangan kepada hanya hal-hal yang positif. No, tapi more growth kepada Tuhan, accountability partners. Dan yang terakhir adalah read His Word. Read this Bible. Why? Karena seluruh perintah-perintah ini akan membuat kamu melihat bahwa tuntunannya ini akan bawa kebahagiaan dalam kehidupanmu. And sekali lagi teman-teman, this is the things yang harus kalian sadari. Bucin akan selalu berakibat fatal. Tetapi hidup yang penuh akan Tuhan akan membawa kepada kebahagiaan yang sejati. So, stop untuk cari rasa bahagia dan komplit di orang lain. Tetapi start untuk cari rasa bahagia kalian atau komplit kalian di dalam Tuhan. Karena itu akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Ingat kisah Daud, sekali lagi, kisah Daud jatuh ketika dia tidak penuh di dalam Tuhan, tidak taat pada peraturan Tuhan, tapi dia memilih yang lain, memilih budaya yang ada di sekitar. It is your choice. Di manakah kamu hari ini? Dan kalau kamu ingin bertumbuh, lakukan lapar. Pray. Sudahkah kamu berdoa hari ini? Menyerahkan dirimu? Sudahkah kamu mencari pasangan, accountability partner? Sudahkah kamu mencari pasangan yang bisa mensupport kamu, membantu kamu? Dan yang last, sudahkah kamu membaca firman Tuhan? Untuk kamu bisa semakin grow and menjadi berbuah more and more. I hope it will bless you and God bless you guys. Let us pray. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami belajar lagi bahwa dalam sebuah relasi yang sehat, kami anak-anak-Mu itu harus utuh, harus komplit, bukan oleh orang lain, tapi kami harus penuh di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan dari hari ke hari,
agar kami ini bisa semakin penuh akan Engkau. Agar kami bisa menyadari bahwa kasih-Mu itu telah memenuhi kehidupan kami dan it's enough. Kami nggak boleh ditawan oleh pengajaran-pengajaran yang lain, tapi kami seharusnya bersuka cita di dalam Engkau. Bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk bisa mempraktekkan kebenaran firman ini dari hari ke hari, dan biarlah par ini Tuhan bisa kami lakukan dari hari ke hari. Pray, accountability the partners, and then read His word. Engkau yang akan taruh orang-orang yang tepat di sekitar kami untuk mengingatkan kami, untuk ngomeli kami, untuk menuntun kami kepada kebenaran. And thank you Lord Jesus. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan biarlah setiap anak-anak yang di rumah Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan mereka, Engkau tahu jika hati mereka mungkin hari-hari ini belum penuh sama Engkau. Aku percaya Roh Kudus akan membantu setiap mereka untuk bisa mengubahkan kehidupan mereka. And thank you Lord, ini doa kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Oke guys, jadi gimana nih firman minggu ini? Pasti kalian terberkati kan? Dan juga kayak tips-tipsnya itu benar-benar oke banget. Oke. Nah, bagi kalian yang udah punya grup kontak, jangan lupa ajakin kakak kontak kalian buat kontak bareng. Oke? Dan bagi kalian yang kayak terberkati dengan ibadah ini dan kayak pengen dengerin lagi sama ibadah-ibadah yang seperti ini, jangan lupa follow IG-nya Impactors. Oke? Bye guys!